beberapa pentolan penyidik, Iya. ini sudah kartu trufnya di tangan Ferdi Sambo. Temuan baru di TKP penembakan Yosua, sikat gigi, dan baju istri Sambo. Kalau barang itu baru, itu bukan barang bukti namanya. Iya. Barang bukti itu tidak boleh mengalami intervensi, perlakuan, perubahan Iya. dari semula saat kejadian. Seorang anggota polisi perwira pertama ya, tidak tahan dia berada di satu kesatuan reserse, kemudian diminta menyetor katanya 1 bulan itu 100 juta kepada atasannya. Komandan juga ada memperkaya diri dong, ya. Iya. Ya, jadi sebagian dibawa pulang sebagai penghasilan. Dari Pasadena, California, Amerika Serikat, selamat pagi, dan juga dari Jakarta, Indonesia, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Uya. Selamat malam dan selamat pagi. Siap, selamat malam dan selamat pagi. The Real Rumah Uya, kita bersama Pak Sugeng Teguh dari IPW, Indonesian Police Watch. Oke, kita ketemu lagi, Pak. Dan ya, salam bertemu kembali, Bang Uya. Ya, masih di Amerika ya. Masih, Pak. Di sini pagi jam ini di Amerika nih, Bang Uya nih ya. Betah kali. Iya. Biasa, Pak, masih nemenin anak baru mulai kuliah di sini, Pak. Oh, mantap. Iya. Anak kuliah ya. Iya, mantap lah. Oke. Pak, kita masih ngebahas soal kasus yang masih marak di Indonesia, ya. Belum selesai juga nih ya. Belum selesai. Iya, juga. Betul, Pak. Dan semua orang di sini, semua orang Indonesia di sini yang kalau ketemu rata-rata semua ngobrolinnya Ferdi Sambo dan juga Rasman Arif Nasution. Itu aja yang diomongin. Semua orang pasti jadi perhatian orang sampai luar negeri. Karena Pak. Mungkin kalau Rasman itu temannya Bang Uya kali ya kan. Oke. Teman dekat bersih tegang ya kan. Betul, Pak. Ini juga mungkin harus disorot juga nanti, Pak, kinerja polisi dalam menangani beberapa LP yang sudah masuk ke Rasman juga, Pak, ya. Oh iya. Saya salah satunya diminta menjadi ahli itu oleh Hotman. Oke, iya. Hotman Paris untuk LP yang dia buat untuk Rasman ya. Oke, termasuk saksi ahli, Pak, ya. Iya, jadi polisi menanya saya intinya, Rasman bisa tidak diproses pidana terkait tindakannya dalam membela Iklim Hakim. Jadi begitu saya sudah memberi keterangan tuh. Karena saya penyusun kode etik kan. Oke, iya. Oke. Siapa? Tapi yang kita akan bahas pertama adalah soal Ferdi Sambo. Ini ada artikel, Pak, menarik, Pak. Diduga lakukan pencucian uang, Putri Chandrawati transfer ratusan juta tiap bulan ke rekening ajudan. Ada lagi. Gaji Ferdi Sambo per bulan cuma setara seharga Honda PCX 160, tapi bisa transfer uang ratusan juta rupiah. Oke. Sebetulnya ini gimana, Pak, yang IPW telusuri soal ini? Jadi bukan rahasia lagi, Bang Uya. Iya. Bahwa antara gaji dengan penghasilan para perwira polisi itu tidak sama ya. Kalau gaji itu sudah terukur seperti bintang 2 tuh sekitar 3,9 kali ya maksimal ya bintang 2 ya. Ya. Hanya segitu, Pak, bintang 2. Iya, 3,9 juta gaji pokok, kemudian tunjangan kinerja sekitar 19 apa 24 ya. Jadi kira-kira bisa terima 30 jutaan lah seperti sebulan itu. Ya. Oke. Jadi berbanding terbalik dengan pendapatan, Bang Uya ya. Pendapatannya bisa besar ya. Nah, sebetulnya di dalam praktek internal sendiri ya, praktek internal pembiayaan kegiatan anggaran kepolisian itu APBN itu nggak memenuhi.
Iya. Oleh karena itu ada dana-dana yang non budgeter yang mereka upayakan sendiri. Begitu. Iya. Oke, non budgeter ya. Oke, iya. Pertanyaannya, dana non budgeter ini secara hukum legal atau tidak? Iya, oke. Kan begitu pertanyaannya nih. Betul. Ini legal atau tidak? Diperoleh sebagai satu hibah pemberian atau apa ya? Atau didapat dari usaha lain. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, begitu. Iya. Oke, ini yang jadi pertanyaan, betul sekali, Pak. Nah, dan menurut penelusuran atau dari IPW ini bagaimana, Pak? Dana non budgeter ini? Iya, jadi dari satu penelusuran IPW ya, dana-dana ini banyak dikontribusi dari setor menyetor, ya. Setor menyetor satu ya, bukan rahasia lagi. IPW mendapatkan informasi dari anggota-anggota polisi bahwa mereka itu ada kewajiban setor kepada atasannya. Ya, di satu kesatuan store. Nah, dan ini terjadi, bahkan ada seorang anggota polisi perwira pertama ya, tidak tahan dia berada di satu kesatuan reserse, kemudian diminta menyetor katanya 1 bulan itu 100 juta kepada atasannya. Untuk dia tetap ada di kesatuan tersebut, ya. Ini saya mendengar harus langsung. Wajib tuh Pak ya. Jadi memang seperti itu praktek setor menyetor. Nah, ini yang digunakan sebagai dana operasional, operasional kegiatan kepolisian yang mungkin memang perlu banyak kurang ya. Persoalannya kan ini membentuk jadi lingkungan kerja yang seperti apa yang bisa diharapkan dari situasi seperti ini. Pastikan anggota yang diminta menyetor ini harus mencari uang secara saya rasa ya tidak halal ya. Saya dapat lagi nih satu informasi ya dari satu wilayah Bali ya. Ini informasi di wilayah Bali ada satu kesatuan Jatandras, anggotanya harus setor 15 juta. Jatandras, anggota setor 15 juta kepada atasannya kepada atasannya yang sekarang jadi Kapolres. Kapolres di satu sekarang tempat jadi Kapolres. Iya. Oke. Ya. Nah, dia setor 15 juta, mereka kemudian dia juga menceritakan. Jadi bagaimana cara dapat uangnya? Nah, mereka itu kalau melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku atau orang-orang tertentu, mereka olah dulu di satu tempat. Ya. Ada base camp mereka yang tidak menyatu dengan Polda Bali. Bukan di kantor polisi berarti? Bukan ada base campnya bukan di kantor polisi ya. Jadi mereka olah. Nah, di situ mungkin kalau ada penangkapan narkoba, ada penangkapan pelaku penggunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba itu diolah di sana mungkin ya. Diminta. Sehingga kan ini menciptakan kultur koruptif ya. Kultur merekayasa kasus ya. Jadi kayak mafia dong Pak ya? Loh iya, ini saya dapat laporan langsung ya. Iya. Dapat laporan langsung ini saya akan baru-baru ini ya saya akan sampaikan kepada Pak Kapoldanya, saya akan WA gitu ya. Nah itu Dalison ada, kemudian tadi perwira pertama sudah 3 contoh nih ya. Sudah 3 contoh saya sampaikan. Jadi, nah ada mungkin sebagian dana memang digunakan untuk kegiatan istilahnya kegiatan komando ya. Tapi kan kalau komandan juga ada memperkaya diri dong. Ya. Ya, jadi sebagian dibawa pulang sebagai penghasilan. Gitu loh. Dan ada Kapolres Bandara, ingat kan? Kapolres Bandara. Ingat. Iya. Seorang kombes yang dipecat ya dalam sidang kode etik karena menerima 300 sekian ribu dolar
Amerika dan 200 sekian ribu dolar Singapura dari kasus penangkapan narkoba. Narkoba, ya. Apakah cukup? Nah, ini kan kemarin saya ditanya wartawan, oh tidak cukup diberhentikan, harus disidik tindak pidananya. Iya, Karena dia kan menerima, mungkin memeras ya. Memeras di dalam jabatan itu tindak pidana korupsi. Ya. Jadi pemerasan. Jadi gitu loh, Bang Uya. Oke, nah itu kan adalah kalau bisa dibilang tadi yang kasus-kasus, beberapa kasus yang diceritakan dan sudah terungkap tadi, itu kan terjadi di level, masih di level-level bawah Pak ya. Nah, bagaimana dengan level-level atasnya Pak? Dan pertanyaan berikutnya juga, apakah jabatan kadif atau jabatan kepala-kepala yang lebih tinggi atau pati-pati itu rawan juga, rawan penyuapan? Ya, bagi yang memang tidak mau main, ya agak kesulitan memang untuk mendapatkan dana komando ya. Bahkan ada juga dana setoran ini dari bentuk pemberian atau dari pengusaha yang mendukung ya. Satu kegiatan dia tidak ada urusan hukum ya, tapi juga memberi ya. Tapi ini kan mempengaruhi satu sikap independensi atau keberpihakan. Kalau nanti pengusaha ini terlibat dalam satu kasus bersengketa dengan pihak lain ya, apalagi dengan pihak masyarakat, pasti akan mengakibatkan tidak imparsial ya, tidak jadi non imparsial. Nah, ini problem-problem yang ada. Nah, kalau yang lebih atas lagi, berarti lebih besar permainannya. Gitu ya, lebih besar permainannya. Karena PPATK dalam baru merilis ya, ada 155 triliun peredaran dana peredaran dana judi online ya. Wow, ya. Di antara 155 triliun itu 855 miliar terdeteksi mengalir. Salah satunya ke oknum polisi. Mengalir ke oknum polisi. Ada ibu rumah tangga, pengusaha yang belum dibuka nih. Sebagai satu informasi dari laporan hasil analisis ya, LHA. Transaksi keuangan, ya. Transaksi keuangan. Jadi begitu. Gimana tuh? Kira-kira akan dibuka nggak yang mengalir ke polisi itu, Pak? Apa cuma sampai wacana itu tidak? aja, Pak? Saya tidak yakin akan dibuka. Karena prakteknya kalau dibuka beledus semuanya ini, saling membuka ya. Kemudian pertimbangan pragmatisnya adalah daripada menjadi meledak semuanya, ya saling TST lah, tahu sama tahu lah, tidak usah dibuka ya. Karena ini kan satu informasi yang tertutup. Dan PPATK juga tidak bisa membuka kepada publik karena PPATK terancam pidana juga kalau membuka pada publik ya. Tidak ada pengecualian, jadi tidak ada pengecualian. Kalau PPATK buka juga terkena dia ancaman. Makanya saya sarankan PPATK jangan dibuka, tapi sampaikan secara rahasia. Biar yang membuka IPW, ya kan? Oke. Ya kan? Ya. Kalau memang kita mau mengungkap kebenaran nih, ya, karena segala sesuatu yang berlangsung tertutup itu potensinya adalah saling akan tutup menutup, ya, tidak ada atau tidak policy yang berani ya dari pimpinan Polri untuk ini. Nah, saya ini meminta nih Pak Listio Sigit untuk berani membuka, karena kan beliau sudah janji tuh terkait dengan isu judi online ya. Dan di dalam Komisi 3 ketika rapat kerja kan akan diselidiki. Itu kan janji ya. Janji itu IPW catat itu ya. IPW catat dan akan kita minta. IPW minta untuk itu dilaporkan dipublis ya. Bagaimana hasil daripada penyelidikan itu ya. Jadi begitu. Oke. Dan
keyakinan IPW, walaupun Presiden Jokowi pun sampai turun tangan memerintahkan dan mengingatkan pun, kira-kira kasus-kasus tadi ini bakal clear, terungkap jelas apa? Tidak akan clear ya, tidak akan clear. Ya, sampai dibuktikan sebaliknya ya. Jadi istilah kita advokat, sampai dibuktikan sebaliknya artinya diungkap kepada publik. Ya. Oke. Yang mengungkap harus IPW berarti ya? Bukan, ya Pak Kapolri dong, ya. Ya harusnya jangan iya dong, Pak Kapolri dong. Ya kalau IPW apa kemampuannya Bang Uya, kecuali ada yang mengirimkan informasi, kita buka. Ya kan? Iya. Kalau peran Kompolnas dalam hal ini apa, Pak? Harusnya, Pak? Peran Kompolnas kan pengawasan, dia relasinya dengan Irwasum ya. Pengawasan terkait dengan pengawasan umum, anggaran, kemudian kinerja lembaga kepolisian. Ya kalau juga merespon laporan-laporan juga yang sifatnya dilaporkan kepada menginformasikan kepada polisi untuk ditindaklanjuti, reaksi saja, tidak bisa untuk ada upaya paksa. Oleh karena itu dalam perkembangan kasus Pak FS ini, salah satu catatannya adalah IPW setuju Kompolnas diberi peran yang lebih signifikan, lebih bermakna, yaitu apa? Peran penyelidikan, ya, dan punya kemampuan diberikan kewenangan upaya paksa, ya, upaya paksa, misalnya memanggil pejabat, dia punya kewenangan. Kalau ini kan tidak, meminta penjelasan aja. Kalau nggak dijelaskan ya sudah. Begitu. Ya sudah, gitu ya. Iya. Jadi ini perannya harus diperkuat. Dan yang ketiga, personilnya ya harus lebih banyak warga sipil dong, ya. Jangan kombinasinya dari pemerintah dan kepolisian. Betul. Ya, supaya ini menggigit gitu. Ya karena sekarang KPK aja dari polisi, Pak ya. Iya, Pak, KPK juga dari polisi. Jadi KPK juga menjadi dipertanyakan nih sekarang nih, walaupun KPK mengatakan sebagai institusi, ya kami tetap walaupun dikritik kami akan jalan dengan tugas kami gitu ya. Iya. Itulah, begitu deh kira-kira. Harusnya Pak Sugeng nanti next jadi ketua Kompolnas nih Pak, harusnya Pak. Wah, saya mati kutu juga kalau di sana Bang Buya. Oh gitu ya, malah enggak lebih leluasa di sini Pak ya. Iya, dengan kewenangan yang terbatas kita mejen juga, kalau istilah petasan mejen kita. Kayaknya punya daya ledak yang tinggi, sumbunya basah, ya repot ya. Percuma ya, nggak bisa meledak juga. Lebih baik jadi ketua IPW aja deh, bisa ngobrol bebas ya kan, sama Bang Uya, ngomong bisa bebas. Yang penting kita basisnya analisis ya, tidak data, tidak kemudian mencemarkan. Kritik yang keras boleh dong, ya kan? Boleh dong, harus ya. Ya kan, skeptisme boleh dong, ya kan? Iya. Yang lucu gini Bang Uya, dalam pembicaraan ketika ini kasus Pak FS meledak ya. Iya. Ada beberapa tokoh yang juga dihadirkan di dalam sumber di media. Ini biasanya mantan jenderal polisi nih. Biasanya masyarakat jangan buat asumsi dong, analisis. Kemudian juga pengamat juga jangan bikin asumsi dan analisis. Loh, hello ya. Kita ini tidak punya akses atas data, sama seperti Bang Uya ya kan? Nggak punya akses data, nggak punya kewenangan meminta keterangan, tidak punya kewenangan paksa. Kemewahan yang kita miliki itu ngomong. Betul, ngomong. Ya kemewahan yang kita miliki ya pakai asumsi dan analisis lah, ya kan? Iya. Jadi logik juga, Pak. Harus dipahami. Lu ngomong begitu, ya kemudian publik mau dibela sama siapa kalau enggak dengan pengamat, dengan analisis dan asumsi gitu. Betul, Pak. Iya. Begitu. Selama asumsi berdasar ya, Pak ya. Iya, argumentatif gitu loh ya. Betul kita sekali, Pak. Tidak asbun ya, kita argumentatif, ada landasan teoritis berdasarkan sistem, ya kan boleh dong ya kan. Saya membuka kasus Pak FS ya, tanggal 11 Juli yang saya bilang awal-awal.
itu pakai asumsi dan analisis sistem peradilan, ya. Dan juga praktek peradilan, proses sistem peradilan pidana. Ternyata dengan asumsi dan analisis terbuka, padahal kita nggak punya bukti. Betul, gitu, Pak. Loh. Iya. Jadi, oke. Itu, Bang. Nah, Pak. Nah, sekarang kita main asumsi lagi, Pak. Tapi dengan analisis. Ada artikel. Ternyata kejanggalan sikat gigi Verdi Sambo terkuak, katanya. Barang bukti baju Putri Chandrawati di TKP digelapkan. Terus temuan baru di TKP, penembakan Yosua, sikat gigi, dan baju istri Sambo. Dalam kerangka begini ya. Iya. FS ini kan Pak Kapolri sendiri pernah ngomong, ya penyidik itu takut awalnya sama FS. Benar kan? Iya. Psikohierarki, Pak. Iya. Psikohierarki penyidik waktu awal-awal juga takut, Bang Uya. Ya. Kenapa takutnya, Bang Uya? Takut apa? Takut ditempeleng, takut di itu apa? Takut di apa namanya dipukul, atau takut bisa jabatannya diturunkan? Bukan begitu, Bang. Ada satu prinsip yang sudah tua, ya. Berani karena benar, takut karena salah. Oh iya, itu logika. Iya, itu satu prinsip yang tua itu. Kalau menurut saya, penyidik ini atau beberapa penyidik atau beberapa pentolan penyidik, ini sudah kartu trufnya di tangan Verdi Sambo. Menarik sekali. Gitu loh. Ya. Jadi kartu trufnya di tangannya Verdi Sambo. Karena Verdi Sambo ini memiliki satu kemampuan yang besar, ya. Kemampuan yang besar dalam arti powernya besar, ya. Kemudian memiliki banyak rahasianya polisi, ya, yang nakal, ya. Termasuk mungkin perwira-perwira tinggi, ya. Ini menakutkan. Lo periksa gue bongkar lo, ya. Oleh karena itu maka dalam tanda kutip ada perlawanan dalam bentuk bargaining. Ya, jadi pengakomodasian seperti istrinya tidak ditahan, ya. Kemudian isu pelecehan tetap dipertahankan. Padahal kalau isu pelecehan itu kan berangkatnya dari Ibu Putri. Kalau isu pelecehan itu tidak logis, Ibu Putri masih mempertahankan dan dia tersangka, maka itu bisa dibilang ini tidak kooperatif. Ditahan ujungnya itu, ya. Jadi menceritakan isu pelecehan. Kenapa arah isu pelecehan? Ini untuk meringankan nanti di persidangan, ya. Meringankan Verdi Sambo berarti. Iya, betul, meringankan Verdi Sambo saat persidangan supaya tidak ada ancaman hukuman mati. Bahkan mungkin pasal 340 bisa ditangkis, ya, bisa ditangkis. Nah, terkait dengan tadi juga ada barangnya baru segala macam, ya. Ya, kalau barang itu baru, itu bukan barang bukti namanya. Barang bukti itu tidak boleh mengalami intervensi, perlakuan, perubahan, ya, dari semula saat kejadian. Kalau itu pakaiannya baru, ya, ya di sana baru. Kan kalau memang ada pelecehan, ada jejak-jejak atau bergas, jejak-jejak apakah di sana ada DNA-nya siapa nempel, DNA. rambutnya siapa lagi apa tuh namanya cakar-cakaran rambut, kepala rambutnya rontok, ya kan, kan begitu, ya. Lagi cakar-cakaran dalam situasi tertentu lah, ya. Perlawanan, ya. Perlawanan dalam situasi tertentu lah, bahasa saya begini, ya. Kan menempel, kan, ya. Seperti itu. Jadi nggak boleh kalau itu adalah baru, itu bukan barang bukti namanya, ya, bukan barang. Tidak boleh masuk kualifikasi barang bukti. Oke. Bagaimana mengenai hasil uji lie detector atau uji kebohongan Verdi Sambo dan Putri yang sampai sekarang belum diumumkan oleh Polri? Itu juga mengapa lie detectornya RR, KM, dan RE dipublikasikan.
lie detektornya Verdi Sambo dan Putri tidak. Iya, FS dan Putri tidak. Lagi-lagi ini yang sangat elementer ya. Anda itu kalau penyidik ingat profesionalisme itu konsistensi ya salah satunya ya. Kalau Anda memang sudah buka RRKM dan RE, ya dibukalah punyanya semuanya. FSI ya. Itu profesionalisme juga namanya ya. Pada letak pada konsistensi. Karena kalau tidak seperti itu, maka ada namanya perlakuan berbeda yang berbasiskan status sosial. Iya. Ini yang namanya diskriminatif, ya kan? Iya. Perlakuan berbeda berdasarkan status sosial itu namanya diskriminatif, ya, ketidakadilan. Dipertontonkan lagi di sini. Iya. Ya. Enggak, menurut saya kecermatan bertindak itu tidak ada ya. Kecermatan bertindak tuh harusnya kalau dari awal hasilnya si RR itu jangan dibuka, ya jangan dibuka. Tapi ketika mereka membuka, yang ini nggak dibuka. Nah, harusnya sama, tidak tebang pilih ya. Iya dong, ya tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, jadi begitu. Nah ini juga Pak Kapolri apa ya? Aparatus Anda ini ya profesional lah ya, tidak mudah jadi institusi Anda diserang, dikritik ya, seperti itu ya. Oke. Dan Pak Sugeng, bagaimana IPW melihat dan menilai bantuan hukum Polda Metro Jaya kepada itu yang diberikan ke Wadir Krimum? Ini juga penilaian IPW-nya. Iya. Itu yang membuat tanda tanya. Kenapa? Karena kan saya paham sistem ya. Iya. Mengapa itu disampaikan? Itu sesuatu yang tidak perlu. Itu sesuatu yang tidak perlu, justru menimbulkan perdebatan. Kenapa ya? Begini. AKBP Jerry kan sudah diputus PTDH. Dalam persidangan di komisi dengan tidak hormat, pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat ya. Dalam pemeriksaan di Komisi Kode Etik Kepolisian Polri, dia sudah ada pendampingnya, pendamping hukum ya, sudah ada. Kemudian dia menyatakan banding. Pendamping hukum itu tetap akan bekerja membuat pembelaan untuk AKBP Jerry. Pertanyaannya, dia masih perlu nggak pendamping hukum? Kan sudah ada, tidak perlu dia. Nah, sehingga ketika itu dilansir, itu menimbulkan banyak tafsir oleh publik bahwa melindungi, ya melawan Mabes Polri, menunjukkan bahwa ini ada relasi antara AKBP Jerry dengan Kapolda, Kapolda sendiri juga harus berbicara ya. Sampai saya kemudian menganalisis, loh, apa ada kasus lain ya buat AKBP Jerry ya, sehingga dibutuhkan yang baru, gitu kan? Nah, pikiran saya adalah mungkin obstruction of justice. Ternyata tidak ada ya. Ternyata pendampingan hukum untuk kasus yang ini kode etik. Ya, jadi kan tidak perlu lagi. Akhirnya saya mendapat jawaban, Bang Uya. Kemarin saya ketemu dengan Kombes Feris dari Divisi Hukum Mabes Polri. Jadi dalam satu diskusi publik bersama ketemu dengan Kombes Feris, saya tanya, Pak, itu bagaimana sih cerita kok Kabid Humas Polda Julvan mengatakan akan ada pemberian bantuan pendampingan hukum ya, pendampingan hukum pada AKBP Jerry yang menimbulkan polemik jadinya. Oh begini Pak, dia jelaskan. Jadi ketika kasus persidangan kode etik ini bergulir ya, sudah ada kan ada 35 orang yang akan disidang kode etik dan sudah 7 yang di PTDH Pak ya. Jadi mereka Divkum itu kekurangan tenaga, Divkum Mabes Polri, dan berkirim surat kepada Polda Metro Jaya untuk mendapatkan tambahan perkuatan. Nah, katanya namanya AKBP Jerry itu paling atas, bahwa ada anggota Polda Metro Jaya yang perlu pendampingan 1, 2, 3, 4. Jadi itu sebetulnya yang mau
disampaikan oleh Kabid Humas bahwa akan ada pendampingan, tapi telat. Telat Iya. dong, orang sudah diputus kok AKBP Jerry ya. Iya. Jadi di situ yang saya dapatkan. Dan kepada masyarakat juga ya, saya juga harus memberikan satu edukasi ya. Iya. Setiap orang yang terkena masalah hukum ya, bisa sebagai terduga pelanggar, tersangka, terdakwa, even itu katakanlah Ferdi Sambo dan juga yang lain, itu dia punya hak untuk mendapatkan pendampingan. Betul yang seperti dikatakan oleh Pak Kapolda ya. Karena itu setiap anggota Polri aktif ya Pak? Iya, aktif. Kan ini masih aktif nih karena diputus belum dipecat dia ya. Iya. Jadi masih aktif. Itu berhak pendampingan walaupun dia diperiksa oleh institusi Polri, institusi bagian Divkum ada mungkin di situ ada Direktorat Advokasi ya menyediakan pendampingan. Karena itu syarat satu proses peradilan yang adil adalah bahwa terduga pelanggar, tersangka atau terdakwa wajib didampingi. Jadi kita harus memahami seperti itu. Oke, tapi itu kan untuk setahu saya nggak tahu ya benar apa salah ya. Setiap anggota Polri yang aktif harus mendapatkan pendampingan hukum yang ditunjuk oleh divisi hukum Mabes Polri atau Polda tempat. Tapi untuk pengadilan di pengadilan umum. Tapi kalau untuk di pengadilan kode etik, bukannya akan nanti ada konflik of interest, Pak? Nah, ini peraturan regulasi yang memang menjadi tanda tanya ya. Iya. Kalau di peradilan kode etik memang ada propam ya. Propam itu mengambil posisi sebetulnya yang punya konflik itu propam ya. Karena di propam itu ada ketika seorang terduga pelanggar kode etik diperiksa awal pemeriksaan pendahuluan ya. Itu propam melalui Paminal ya akan bertindak sebagai akreditor pemeriksa. Kemudian nanti juga propam akan bertindak sebagai penuntut ya. Nah, ada juga dari divisi propam sebagai komisi kode etik. Ini nih pemegang 3. Tapi kalau divisi hukum tidak ada masalah. Karena dia memang tugasnya divisi hukum ini dia Direktorat Advokasinya katakanlah ya. Memang dia memberikan pendampingan hukum. Itu enggak ada masalah, tidak ada konflik ya. Tidak ada apa-apa ya. Iya. Oke. Dan artinya sudah dijelaskan tadi sama Pak Feris tadi dan itu Pak ya. Dan itu normal ya. Normal ya. Normal. Ya. Oke. Kecuali ada kasus lain. Ternyata tidak ada, belum ada. Iya, masih kasus yang sama. Oke. Sekarang saya akan ke artikel ini Pak. Kejagung sebut 2 berkas Ferdi Sambo bisa disatukan katanya. 2 berkas Ferdi Sambo. Terkait Ferdi Sambo ya. Nah, itu perkara pembunuhannya 340 dan alternatif 338, jungto 55 dan 56 dan obstruction of justice Jadi mau dijadikan satu nih. Ya, bisa secara teoritis ya. Jadi Pak FS akan berkasnya satu saja ya. Ini artinya memenuhi satu prinsip di dalam satu sistem peradilan pidana yang baik ya. Tapi tidak berlaku buat masyarakat. Jadi begini loh ya. Dalam sistem peradilan pidana ada konsep yang disebut tidak salah konkursus ya. Konkursus idealis dan konkursus realis ya. Nah, konkursus itu prinsipnya adalah bahwa seseorang dalam satu waktu tertentu bisa melakukan beberapa tindak pidana, beberapa tindak pidana, berapa tindak pidana. Nah, yang satu melakukan pembunuhan, yang satu menghilangkan barang bukti, yang satu merekayasa kasus yang disebut obstruction of justice. Ini kan peristiwanya dalam waktu yang sama, tetapi beberapa perbuatan pidana, ya.
Nah, ini yang disebut konkursus. Nah, dalam teori pidana nanti untuk pemberian hak asasinya dia, perkara disatukan supaya nanti dia akan dituntut dengan hukuman yang tertinggi ditambah sepertiga, ya. Nah, tetapi kadang-kadang polisinya tidak adil dalam perkara lain. Bagaimana tidak adilnya? Dicicil tuh perkara, ya. Kalau untuk orang-orang yang tertentu yang kemudian polisi penyidiknya ini mendapat berpihak, ya. Jadi beberapa perbuatan itu dipisah-pisah dalam beberapa berkas. Dia akan mengalami penghukuman yang akan simultan. Kasihan. Kalau yang Pak Ferdi Sambo ini teori hukum pidananya sudah benar dan diterapkan dengan baik dan benar. Karena dia perwira polisi, ya. Jadi kan ada tuh orang yang baru keluar tahanan, Bang, ditangkap lagi. Ditangkap lagi untuk laporan yang kedua. Yang berbeda, ya. Berbeda. Begitu sudah keluar lagi, ditangkap lagi. Tangkap lagi. Nggak pernah selesai. Itu melanggar hak asasi. Ya? Iya, melanggar hak asasi manusia tuh. Iya. Nah, polisi nanti dia bilang, itu kan kewenangan saya. Nah, sudah cerita susah kalau udah begitu. Iya. Oke, kita lihat artikel ini. Nah, IPW usul direkonstruksi ulang katanya, Pak. Iya, itu usul, ya. Setelah RR, ya, menyampaikan informasi terbaru, ya. Setelah Ricky ya. Kalau tidak salah ada fakta terkait dengan apa itu ya? Yang dia di kejadian kan dia menemukan ketika dia kembali setelah pada pasca mengantar mengantar makanan, ya, pasca mengantar makanan, dia yang dia lihat kan ada ketegangan antara KM dengan Brigadir J, ya. Kemudian KM dengan Brigadir J ada ketegangan. Nah, kemudian dari situ dia berbicara dengan J. J agak setengah kesal, dia mengeluh. Nggak tahu nih Om Kuat kenapa gitu, ya kan? Nah, kemudian dia datang ke kamarnya Ibu Putri. Ibu Putri kemudian justru bertanya, di mana Yosua? Ya. Nah, di mana Yosua? Kemudian Yosua dipanggil, ya. Seperti itu, ya. Yosua dipanggil. Setelah Yosua turun juga ditanya, udah nggak ada apa-apa, Bang, ya. Nah, di sini menurut saya soal pelecehan itu sesuatu yang tidak benar. Seorang yang baru dilecehkan kemudian memanggil yang melecehkannya. Tidak mungkin, Pak, ya. Tidak mungkin. Nah, ini harus direkonstruksi untuk mematahkan argumentasi pelecehan itu. Karena harusnya Ibu Putri kalau dia dilecehkan sampai dibanting, ya, sampai diapain, ya lapor polisi lah. Lapor polisi lah. Kalau enggak Ibu Putri yang lapor polisi, ya Susi atau Kuat Ma'ruf, jangan hanya bawa pisau, ya Kuat Ma'ruf. Ada pertanyaan bahkan ada apa yang terjadi, bahkan atau mungkin Kuat Ma'ruf, apa yang terjadi dengan Kuat Ma'ruf? Nah, itu dia, ya. Nah, Kuat Ma'ruf ini belum, pengacaranya masih satu tim dengan FS ini, ya. Ini kalau nanti terjadi perubahan juga pengacara bisa berubah lagi nih keterangan. Bisa berubah lagi, ya. Jadi gitu. Jadi ini makanya saya minta rekonstruksi ulang kasus, rekonstruksi detail versi RR itu yang di Malang, Magelang, ya. Supaya membuat terang.
Itu yang saya maksudkan rekonstruksi ulang. Direkonstruksi ulang lagi Pak ya. Oke. Nah, ini ada artikel lagi. Analisis IPW di kasus Yosua. Tidak ada pelecehan yang seperti Bapak bilang tadi. Sambo pengaruhi saksi katanya. Nah, IPW duga Ferdi Sambo pengaruhi saksi untuk ringankan hukuman. Nah, benar ya. Iya. Bukan saksi, hanya mempengaruhi ya. Iya. Kalau mempengaruhi itu pekerjaan yang bagian menurut saya bagian dari yang sudah jauh-jauh hari dilakukan, yaitu merekayasa cerita palsu ya. Jadi mempengaruhi saksi itu bagian daripada rekayasa cerita palsu pelecehan yang di Duren 3 itu satu ya. Kemudian dia juga mempengaruhi saksi misalnya ya Ibu PC untuk bicara tetap pelecehan. Karena itu kesempatan satu-satunya Pak FS untuk mendapatkan satu argumentasi pembelaan yang kuat terkait kasus pembunuhan berencana. Ya, jadi pelecehan itu bagian daripada yang dari awal dipertahankan, konsisten dipertahankan ya. Badai mendera diserang oleh publik, pantang menyerah. Pantang menyerah. Polisi pun menyatakan tidak logis, pantang menyerah. Tetapi tidak dibalas oleh polisi dengan menahan Ibu PC. Ini yang jadi pertanyaan kan. Karena dengan isu pelecehan, kemudian menggunakan kata siri nanti. Nah, ini kita bicara kata siri, kehormatan. Itu adalah sistem nilai yang dianut di Makassar. Sistem nilai yang dianut di Makassar sebagai kata siri, ya ini kehormatan yang harus dipertahankan bahkan dengan nyawa. Ini bisa menjadi pertimbangan bahwa sikap menembak itu walaupun salah, artinya terjadi untuk bisa meringankan. Bahkan bukan sebagai pembunuhan berencana. Jadi bisa seperti itu karena jeda waktunya itu kan katanya ada perencanaan di Saguling, kemudian eksekusinya di Duren 3. Ini jeda waktunya tidak lebih dari 1 jam, bahkan cuma 30 menit. Ya, ini yang 30 menit itu di dalam teori pidana ada apakah 30 menit tersebut masuk dalam disebut sebagai perencanaan ya. Bisa saja spontan. Bisa saja spontan. Makanya pelecehan itu tetap digaungkan karena itu satu-satunya pintu. Ini strategi yang benar dalam arti dari pembelanya ya. Dari tersangka sendiri strategi yang benar ya. Kan saya pengacara ya, jadi saya tahu. Tapi harus penyidik dan jaksa penuntut umum juga harus membuat satu counter dari hasil penyidikan ini yang kuat dan dakwaan juga kuat, ya harus meyakinkan pengadilan. Begitu. Oke. Bagaimana Pak Sugeng mengenai masa penahanan Ferdi Sambo? Saya udah masuk hari keberapa ya? Udah FS 2 bulan. Tanggal penetapan tersangka Pak FS itu tanggal hari Sabtu. Sabtu kan Sabtu ditangkap tanggal 9 kalau tidak salah ya. Penetapan tersangka tidak salah tanggal 9 ya. Pak FS ini dituduh 340 ditahan maksimal 120 hari. 120 hari. Kalau sampai lewat gimana, Pak? Harus dikeluarkan. Itu adalah konsekuensi ya, harus dikeluarkan demi hukum. Oleh karena itu berkas perkara ini kan belum lengkap. Ya. Belum dikembalikan oleh polisi kepada jaksa. Nah, batas waktu pengembalian berkas perkara maksimal sampai lengkap tidak boleh lewat 120 hari. Ya. Tidak boleh lewat karena begitu dia kembalikan pada hari 120 ya. Kan ada waktu meneliti 7 hari lagi. Dia harus dikeluarkan tuh. Oleh karena itu ya, ini tanggal 9 Agustus, 9 September berarti sudah 30 hari. Ini tanggal 16 berarti
udah 30 hari. 37 hari. 37 hari ya. Iya. 37 hari itu udah diperpanjang tuh ya. Iya. 20 diperpanjang 40 ya. Jadi udah perpanjangan ke 37 hari. Udah perpanjang. Berkas perkara sudah selesai sebelum 120 hari. Iya. Karena itu menurut saya minggu depan Kapolri kan kemarin bilang dalam waktu seminggu akan dilengkapi. Ternyata sudah hampir 2 minggu nih. Saya rasa harus minggu depan harus sudah diserahkan kepada kejaksaan. Iya. Oke. Nah, Pak, kalau gitu sekarang perkembangan yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini, kejanggalan-kejanggalan atau keanehan-keanehan apa lagi yang IPW lihat di kasus ini? Kalau saya melihat ya, Iya. ini publik udah mulai bosan juga mendengar ya. Iya. Ini juga bagian yang bisa digunakan strategi perlawanan hukum oleh para tersangka ya. Media juga sudah over publikasi terkait kasus ini ya. Nah, yang saya lihat Ferdy Sambo masih memegang kartu truf ya. Kartu truf soal borok-boroknya mungkin dari polisi-polisi lain ya. Nah, Ibu Putri tidak ditahan itu salah satu keberhasilan lobby ya. Kemudian pelecehan seksual dipertahankan sebagai sesuatu yang saya nilai tidak kooperatif, tapi tidak ditahan itu sebagai keberhasilan keberhasilan ya. Strategi keberhasilan strategi ya. Di luar itu ada banding kode etik juga perjuangan detik-detik terakhir. Saya melihat ada masih di perlawanan di bawah tanah ya, perlawanan di bawah tanah itu dalam bentuk bargaining. Ya, oleh karena itu saya mengingatkan kasus penyidikan tidak boleh lemah. Ya. Kalau lemah nanti kasihan jaksanya. Ya, bisa tuntutannya bisa tidak terbukti berat sekali ya jaksa, karena kalau tidak terbukti jaksanya yang diperiksa tuh. Iya, repot jadi ya. Berbalik jadi. Makanya jaksa serius benar, nggak mau dibalikan, karena jaksa yang akan membawa perkara itu ke persidangan. Jadi gitu. Ya. Memang inilah ya kondisi kepolisian, kondisi penyidikan perkara ini. Iya. Oke. Dan Pak, ini terakhir saya mau bahas lagi. Bapak kalau nggak salah IPW berkomentar juga ya, menuding katanya Bareskrim melindungi. Oh ya, terkait itu Anton Kurniawan ya. Iya. Anton Kurniawan ya, yang disebut menerima setoran dari Dalizon, bahkan juga tiap bulannya ya, kemudian menerima juga bagian dari uang yang diperoleh dari PUPR tetapi tidak tersentuh ya. Ini IPW hari ini juga merilis yang baru nih, apa nih, Pak? Jadi adanya dugaan permainan Karo Wasidik, Brigjen Polisi Ika harus dengan inisial ya. Brigjen Polisi Ika diduga memalsukan dokumen gelar perkara. Yang untuk kasus pidana ya, yang berpotensi mengkriminalisasi seorang warga negara yang domisilinya di Bandung ya. Jadi dokumen hasil gelar perkara yang harusnya rekomendasinya dihentikan perkara diganti dengan perkara dilanjutkan. Nah, kita juga melaporkan kepada merilis dan juga karena si warga ini datang dengan pengacaranya, kita mengawal ya. Hari ini Karo Wasidik dilaporkan ke Propam. Kemarin laporkan ke Propam, hari ini kita rilis. Nah, Pak Kapolri harus kalau memang mau bebenah, ya ini waktunya ya.
Bebenah-bebenah ini waktunya, kemudian ya gunakan personil yang kemudian rekrut personil-personil yang bersih ya. Iya. Saya malah dengar ada satu saya dengar ada personil yang sebetulnya bagus ya. Bintang 3 lagi dianggurin gitu loh. Iya. Ini juga sistem promosi yang kita pertanyakan ini. Ada orang yang nakal tidak ditindak, Ada orang yang tidak ada kesalahan tapi tidak ditempatkan pada posisinya, cuman staf ahli pada satu institusi dengan bintang 3 ya. Pimpinannya bintang 3, dia bintang 3. Iya. Saya juga mendapat mendapat informasi loh, gimana nih sistem penempatan pejabatan ya. Iya. Bintang 3 yang nganggur gitu. Kan sayang benar bintang 3 nganggur, sementara ada orang-orang yang nakal tidak ditindak. Iya. Benar saya bilang ya. Begitu. Oke, Pak. Terakhir, Pak. Ada pesan apa, Pak, untuk kasus Ferdi Sambo ini, Pak? Pesannya sih penyidik segera merampungkan berkas perkara ini secara cermat ya. Cermat gitu, kuat pembuktiannya untuk segera diajukan. Itu yang pertama ya. Kemudian kita juga mendukung tim sus atau Irsus menyelesaikan pemeriksaan terhadap anggota-anggota yang diduga melanggar kode etik. Yang ketiga ya, Pak Kapolri terkait dengan bersih-bersih ini ya harus segera dilaksanakan, karena momentum seperti ini jarang terjadi ya, yang sudah terbuka kepada publik. Momentum terbuka pada publik membantu juga Pak Kapolri apabila untuk melakukan tindakan tegas. Publik ada di belakang. Karena kalau tidak ada momentum ini, artinya nanti penindakan-penindakan itu publik tidak ada memberi perhatian, agak berat juga ya, walaupun saya yakin bisa dilakukan. Oleh karena itu momentumnya saat ini ya, begitu. Bang Uya. Oke, harus saat ini ya, Pak ya. Oke, ada satu yang tertinggal nih, Pak. Bagaimana IPW melihat kelanjutan dari konsorsium Judi 303 dan juga pencucian uang? Ya, sudah ada laporan hasil analisis transaksi keuangan. Itu menjadi satu amunisi yang kuat ya untuk komitmen Pak Kapolri membongkar konsorsium 303 yang dijanjikan dalam rapat kerja dengan DPR ya. Jadi ini dibongkar tanpa pandang bulu. Apakah bisa? Ya kita doakan bisa ya. Kita doakan ya. Kita doakan bisa, kita kawal gitu ya. Pentingnya untuk disampaikan kepada publik juga hasil penyelidikannya. Begitu, Bang Uya. Siap. Pak Sugeng, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Untuk obrolan hari ini. Semoga Polri dan Kapolri pada khususnya bisa menyelesaikan kasus ini cepat ya, Pak ya. Iya, tuntas gitu ya. Iya, baik, Pak. Bang Uya. Terima kasih, Bang Uya. Sampai terima kasih banyak, Pak. Lagi. Terima kasih. Sampai ketemu kita ya. Iya, siap, Pak. Terima kasih. Ya, sehat selalu, Pak. Assalamualaikum, Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.